Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidzabil udhiyah wa balaghana ila hadhil yaum min asri dzil hijjah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rahmati wasi'ah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dawil uqulis salimah salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ihwatal iman rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari lubuk hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dengan hari raya Idul Adha. Hari raya yang mana kita di dalamnya syarat dengan makna-makna ibadah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di setiap peringatan Idul Adha ini kita selalu diingatkan oleh sosok Nabi yang begitu fenomenal di dalam sejarah kenabian. Beliaulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kisah tentang beliau sudah sering kita dengarkan, tetapi kisah ini tidak pernah bosan-bosan untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah Nabi yang secara resmi diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Aku angkat Ibrahim itu sebagai kekasihku, maka jadilah Ibrahim al-Khalil, Khalilullah, kekasih Allah. Tetapi untuk sampai pada predikat ini para jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim melalui ujian-ujian, cobaan-cobaan yang demikian berat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Ibrahim itu diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Bikalimatin ay bi awamir. Sebagian ahli tafsir mengartikan begitu. Artinya dengan kalimat-kalimat perintah. Yang mana semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ini semuanya berat. Usia 80 tahun beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan. Bayangkan usia 80 tahun di zaman itu. Kalau zaman sekarang barangkali perintah ini tidak berat karena dunia medis sudah maju. Teknologi kedokteran sudah demikian canggih. Tapi di kala zaman itu, sehingga dalam hadis dikatakan ihtadana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'da matat samanina sanatan wahtadana bil qadum.
Rasulullah mengisahkan adalah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah itu, beliau berkhitan di usia 80 tahun dan beliau khitan sendiri dirinya itu dengan menggunakan kapak demi memenuhi perintah Allah. Tidak berhenti sampai di sini ujian beliau. Lama beliau itu tidak dikaruniai seorang putra, sehingga beliau senantiasa berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang salih. Lama doa ini baru dijawab oleh Allah Ta'ala, kurang lebih sekitar beliau itu berusia 85 tahun dengan lahirnya putra yang bernama Ismail. 85 tahun. Nah, ketika Ismail masih kecil, masih bayi yang merah, Hajar, ibunda beliau, masih dalam keadaan lemah, baru saja melahirkan. Apa perintah Allah? Ibrahim, tinggalkan istri dan anak. Di mana Bapak Ibu? Di satu tempat yang gersang dan tandus. Yang tempat itu tanaman tidak bisa tumbuh, binatang tidak bisa hidup. Disuruh meninggalkan putra dan anaknya yang masih baru lahir, istrinya yang masih lemah baru saja melahirkan. Tapi karena Nabi Ibrahim ini Nabi yang betul-betul mantap tauhidnya, betul-betul mantap keimanannya kepada Allah, maka beliau mengangkat tangan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku akan tinggalkan anak dan istriku ini di tempat yang gersang dan tandus. Bahasa gampangnya, kalau memang ini perintahmu ya Allah, maka aku titipkan istri dan anakku ini di tempat yang gersang dan tandus. Berangkatlah Nabi Ibrahim. Bisa kita bayangkan betapa beratnya itu. Tapi itu dilakukan karena itu perintah Allah. Hajar pun demikian. Hajar sebagai seorang ibu yang masih lemah, begitu mengetahui bahwa ini perintah Allah, maka Hajar itu dengan kepasrahan yang sangat total kepada Allah Ta'ala, beliau melepas suaminya, beliau tinggal di situ beserta putranya yang masih bayi di tempat yang sepi, gersang dan tandus itu. Maka ketika kemudian dapat beberapa hari, Hajar semakin lemah karena tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi, air susu tidak keluar, Ismail kecil menangis. Maka Hajar berlari-lari kecil antara dua bukit, bukit Sofa dan Marwah dan Sofa sampai 7 kali. Andai kata ketika itu Hajar berputus asa, baru sampai 2 kali kemudian ibunda Hajar kemudian berputus asa, maka sampai hari ini tidak akan kita kenal yang namanya sumur Zam-Zam. Tapi karena semangat dan tekad yang kuat dan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat putaran yang ke-7 maka terlihat kemudian dari kaki Ismail ini mengeluarkan sumber mata air di tempat yang gersang dan tandus, di tempat yang mungkin ketika dibor dengan kedalaman 80 meter tidak akan keluar air, tapi cukup dengan sepakan bayi yang masih kecil yang menangis itu, Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran kekuasaannya, muncullah sumber mata air yang sampai hari ini tidak pernah berhenti mengalir. Ini berkah dari ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil. Maka ibu dan anak ini bisa bertahan atas pertolongan Allah. Kurang lebih 11-12 tahun, menurut sebagian ahli tafsir sekitar itulah, kembalilah kemudian Nabi Ibrahim hendak menemui putra dan istrinya yang sudah lama ditinggalkan. Ismail ketika itu sudah berusia sekitar itu tadi 11-12 tahun, masih lucu-lucunya. Begitu melepas rasa rindu, belum lama rasa rindu terobati, turun perintah Allah, Ibrahim sembelihlah anak. Subhanallah. Setelah disuruh meninggalkan dalam waktu yang lama, barusan kemudian kembali bertemu, rasa kangen belum selesai, diperintah menyembelih anak. Maka kemudian Nabi Ibrahim memanggil putranya, ya bunayya, wahai putraku,
Inni ara fil manam, sesungguhnya bapak kemarin bermimpi, ya, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu anak? Nyun sewu bapak ibu, ini perintah diberikan kepada seorang bapak yang hanya punya satu anak. Anaknya hanya satu, lama diharapkan, dan anaknya ini secara fisik memang tampan, menyenangkan, secara akhlak juga baik. Betapa beratnya perintah ini. Berbeda mungkin bapak ibu kalau perintah ini diberikan pada bapak yang anaknya banyak. Anaknya kabeh limo, padik mokong-mokong kabeh. Diperintah beleh. Wah, itu seneng bapaknya seperti itu. Belain anakmu mesti tanya itu berapa Gusti, sedoyo nih tak belai kabeh niki. Wong arek bedik-bedik ya tadi. Ini hanya satu-satunya. Maka dipanggil itu, ya bunaya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Fangdur madatar. Kita perhatikan Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Anak hasil didikan tauhid. Jawabannya luar biasa, ya abadi, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, kalau memang ini perintah Allah abah, laksanakan abah. Aku ikhlas, aku ridho, aku rela. Dan insya Allah abah akan menjumpai aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Karena anaknya solih. Coba kalau perintah ini diberikan kepada anak yang, ya, anak yang sekarang, bapak diperintah boleh awakmu. Ya apa pak, ya bapak kan baleni pak. Bapak diperintah boleh sampai nih, gelut aja pak, aduan pak. Itu kalau anak sekarang. Tapi Nabi Ismail dengan penuh ketawaduan, dengan penuh keikhlasan, ya abati, abah, if'al ma tu'mar, laksanakan abah. Saya ikhlas, saya ridho, saya rela. Kalau memang ini perintah Allah. Subhanallah. Ini para jamaah rahimakumullah, ujian yang berat. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin. Berangkatlah kedua orang ini, bapak dengan anak ini, menuju salah satu bukit daerah Mina. Nabi Ismail alaihissalam, ya, sudah siap untuk mengorbankan nyawanya. Sudah ditaruh di atas sebuah batu. Dalam satu riwayat Nabi Ismail itu mengatakan, abah, sebelum engkau melaksanakan perintah Allah ini abah, ada 3 permintaanku abah. Yang pertama, tutuplah mataku. Tutuplah mataku, agar engkau tidak melihat aku nanti menangis. Yang kedua, nanti posisikan aku secara telungkup, agar engkau tidak melihat cipratan darahku. Yang ketiga, nanti baju ini akan aku lepas. Sampaikan salam kepada ibunda, agar ia bisa melepas rindu kepadaku dengan baju ini. Subhanallah. Maka ketika itu para jamaah rahimakumullah, pintu langit dibuka oleh Allah Ta'ala, malaikat dikumpulkan, ya malaika ishadu ilal abdain. Wahai malaikat-malaikatku, saksikan itu 2 hambaku itu. Siapa itu ya Rabb? Itu seorang anak rela mengorbankan nyawanya. Seorang bapak rela mengorbankan anaknya karena mengharap cintaku, kata Allah. Maka malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Maka begitu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap dengan pisau untuk menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Cukup Ibrahim, cukup Ibrahim. Cintamu kepadaku sudah terbukti, tidak bisa dikalahkan dengan apapun saja, termasuk anak kesayanganmu itu. Maka akhirnya wafadainahu bitibhin adim. Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Umpama tidak diganti kambing Bapak Ibu, korbannya sekarang korban anak. Jenengan penak anak sing mokong kon tahun ngarep nih, giliran mulai kandane gak kena, kok itu lah ngarep tak korban awak. Kesuwen. Ini pelajaran yang sangat berharga. Maka Nabi Ibrahim ini dan keluarganya ini sosoknya sangat luar biasa. Ibadah haji yang sekarang dilaksanakan oleh jutaan saudara kita, itu semua adalah napak tilas perjalanan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga
beliau disebut sebagai Abul Millah, bapaknya para nabi dan para rasul. Para jamaah rahimakumullah, 25 nabi itu yang diceritakan dalam Quran, itu yang 19 itu adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Apa hebat itu? Jadi dari seorang bapak yang soleh, ibu yang solihah, melahirkan anak-anak yang solihin. Nabi Ibrahim kan punya 2 putra, Ismail dari ibu yang bernama Hajar dan Ishak. Ishak ini lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 95 tahun dari ibu yang bernama Sarah. Dari Nabi Ishak ini melahirkan nabi-nabi Bani Israel. Dari Nabi Ismail ini sampai garisnya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian syariat Nabi Ibrahim ini diikuti oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian aku perintahkan, aku wahyukan kepada engkau, wahai Rasulku Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim. Karena Ibrahim ini adalah Hanif. Al-Hanif artinya orang yang senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Maka para jamaah rahimakumullah, di hari raya kurban ini, marilah betul-betul kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim mendekatkan kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk sedekat-dekatnya, walaupun harus dengan mengorbankan anak, maka kita mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal ibadah. Kita mencoba untuk menyembelih Ismail kita. Jika Nabi Ibrahim ketika itu Ismailnya adalah anaknya, maka apa Ismail kita? Itu yang harus kita sembelih. Mungkin Ismail kita berupa kecintaan kepada dunia. Mungkin Ismail kita itu adalah kecintaan kepada pangkat dan jabatan. Marilah itu semua kita sembelih dalam rangka menunaikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yaumun nahr." Tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam di hari Idul Adha ini, yang ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min ihraqid dami, kecuali dia menyembelih seekor binatang kurban. Karena nanti layati yaumal qiyamah, binatang kurban itu akan datang kepada para orang yang berkorban itu, pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, dan itu akan menjadi saksi. Dan yang sampai kepada Allah Ta'ala bukanlah darah dan daging binatang itu, tetapi ketakwaan orang-orang yang berkorban. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkorban di tahun ini. Minimal begitu Bapak Ibu, masa bentar korban perasaan tok. Insya Allah kalau sekarang harga kambing itu 3 juta, ya kalau nyelengi 1 tahun itu kan sehari mungkin 10.000, insya Allah bisa itu, insya Allah bisa. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah bahan renungan bagi kita semua. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang semakin lama semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang benar semua datangnya dari Allah, mudah-mudahan menjadi hidayah bagi kita semuanya. Kalau ada yang salah semua karena keterbatasan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di pagi hari yang penuh berkah ini, marilah kita tundukkan hati kita sejenak untuk berdoa, bermohon dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al idana hada sa'adatan wa talahuman. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ja'alna muqimash shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.